Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rani Dias, NIM 210 101 201 dari kelas Psikolinguistik A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk artikel yang berjudul Produksi Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 3 tahun melalui media YouTube Kids Kajian Psikolinguistik. Di bagian abstrak, saya menuliskan bahwa tulisan ini merupakan sebuah kajian psikolinguistik dengan bidang penelitian pemerolehan bahasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemerolehan bahasa pada anak usia 3 tahun, kaitannya terhadap kemampuan berbahasa anak melalui media YouTube Kids. Responden penelitian ini diinisialkan dengan K yang sedang berada dalam fase pemerolehan bahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara yang menerapkan teori dari behavioristik. Teknik yang digunakan dalam penyediaan data ialah teknik libat cakap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa anak didapatkan dari media YouTube Kids dengan menghasilkan pembendaraan kosakata yang lebih bervariasi dan luas. Selanjutnya, di pendahuluan saya menuliskan kaitannya kemajuan zaman yang berdampak pada percepatan perkembangan teknologi dengan menghasilkan perangkat yang lebih canggih, praktis, dan cepat. Salah satunya ialah platform YouTube Kids. YouTube Kids sendiri merupakan aplikasi yang membantu orang tua dalam mengontrol konten yang ditonton oleh anak-anaknya sesuai dengan usia dan pengalaman edukasi dari anak-anaknya. Konten di YouTube Kids difokuskan pada perkembangan kognitif, sosioemosional, dan fisik anak. YouTube Kids sendiri merupakan salah satu media yang menarik dan berpengaruh dalam pemerolehan bahasa anak. Anak yang berusia 3 tahun menjadi subjek penelitian ini, karena mereka berada pada masa golden age atau masa keemasan yang semua aspek perkembangan mereka sedang berkembang dengan cepat. Salah satunya ialah pemerolehan bahasa anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu produksi pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun melalui media YouTube Kids. Di sini saya juga menuliskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yuda Irawan dan Intan Sari Ramdhani dengan menuliskan artikel yang berjudul Pengaruh Tontonan YouTube terhadap pemerolehan bahasa asing pada remaja usia 16 tahun. Berikut deskripsinya. Yang kedua ialah jurnal artikel berbahasa Inggris atau jurnal artikel internasional dengan judul Children Language Acquisition Due to the Influence of Animation, film yang ditulis oleh Tri Indah Rezeki. Berikut pula deskripsinya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik libat cakap, di mana saya sendiri sebagai peneliti terlibat dalam percakapan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Saya menjadi peserta komunikasi yang aktif maupun pasif. Saya juga dapat mempengaruhi pembentukan atau munculnya data. Teknik catat dan teknik rekam juga saya terapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk pada bagian inti, yaitu hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke data-data yang telah saya peroleh, di sini saya menjelaskan mengenai apa sih teori behavioristik itu. Dan ditemukan bahwa pandangan behavioristik berfokus terhadap peran belajar dalam menjelaskan perilaku manusia melalui rangsangan atau stimulus yang memicu respon perilaku reaktif sesuai dengan hukum-hukum mekanistik. Teori ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa dikendalikan oleh faktor dari luar, yaitu melalui rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar.
Teori ini juga menganggap bahwa kemampuan pemerolehan bahasa merupakan bagian dari pembentukan kebiasaan. Proses perkembangan bahasa ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Sebelum diberikan tontonan dari YouTube Kids, subjek penelitian ini sering bertanya tentang hal yang sama, seperti ini apa, itu apa. Hal ini sesuai dengan fase rasa ingin tahu yang dialami oleh anak-anak ketika usia 1 sampai 5 tahun. Mereka senang bereksplorasi tentang banyak hal, salah satunya ketika menonton YouTube Kids. Berikut hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya menemukan pemerolehan kosakata nomina dan kosakata numeralia. Yang pertama, pemerolehan kosakata nomina ialah pemerolehan bahasa yang melibatkan kata-kata dasar. Pada penelitian ini ditemukan pemerolehan kosakata nomina terkait dengan nama-nama binatang, benda, dan kendaraan. Berikut peristiwa tuturan dari data yang telah saya peroleh. Pada peristiwa tuturan tersebut, terjadi saat responden menanyakan kepada saya ketika melihat binatang paus di YouTube Kids. Responden menganggap bahwa ikan paus merupakan ikan lele. Namun saya sebagai peneliti menyanggah pernyataan tersebut dengan membenarkan pemahaman K bahwa ikan tersebut bukanlah ikan lele, melainkan ikan paus. Selanjutnya, ini peristiwa tuturan kedua, yaitu terjadi ketika subjek penelitian memberitahukan kepada saya sebagai peneliti tontonan YouTube Kids yang sedang dilihatnya. Pada saat itu, Kak sedang menonton Thomas and Friends. Thomas merupakan objek dari kereta api dan responden lebih sering mengatakan dengan sebutan tutut karena bunyi kereta api kan tutut gitu semacam itu. Kamu memahami bahwa Thomas merupakan jenis dari kendaraan. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan K tidak hanya seputar nama Thomas, namun ia mengetahui bahwa Thomas adalah kereta api. Berdasarkan pengamatan tersebut, media YouTube Kids memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembelajaran bahasa anak, khususnya pada responden yang saya teliti. Selanjutnya ialah peristiwa tuturan ketiga, yaitu terjadi ketika subjek penelitian saya memperoleh bahasa dari media YouTube Kids berupa kata tayo. Kita ketahui bahwa tayo merupakan salah satu karakter yang berbentuk bis dalam konten saluran yang bernama Tayo Bus Kecil. Ketika responden melihat sebuah bis di jalan secara langsung, ia menyebutkan kendaraan tersebut dengan sebutan Tayo. Hal demikian dikarenakan responden merekam adanya kesamaan yang ia lihat dengan YouTube Kids dengan yang aslinya dalam kehidupannya. Selanjutnya ialah pemerolehan kosakata numeralia. Pemerolehan kosakata ini melibatkan pembelajaran kosakata terkait dengan urutan angka, yaitu angka dari 1 sampai 10. Peristiwa tuturan di atas sebagai data ini terjadi ketika saya menyanyikan lagu berhitung dengan sengaja salah. Hal ini saya lakukan untuk mengulas ingatan subjek penelitian saya tentang berhitung. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari subjek penelitian saya menyadari bahwa saya melakukan kesalahan dalam berhitung. Lantas responden saya memberitahukan kepada saya kesalahan saya dan saya juga memperagakan beberapa angka menggunakan jari seperti ini berapa. Dan responden saya menjawab dengan benar dan penuh percaya diri karena dia mengetahui bahwa yang dijawabnya ialah benar. Selama pengamatan selama kurang lebih 2 minggu didapatkan beberapa kosakata dan saya masukkan ke dalam tabel berikut. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini ialah konten YouTube Kids memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerolehan bahasa pada anak usia 3 tahun. Penelitian ini diperkuat dengan adanya pemudaraan kosakata yang lebih beragam dan luas dari tontonan YouTube Kids. Konten yang mengenalkan kata-kata baru, frasa, dan konsep
dapat membantu memperluas kosakata anak-anak dan memperkaya penggunaan bahasa mereka dalam konteks yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan kepekaan mereka terhadap penggunaan bahasa. Media YouTube Kids tergolong efektif dalam upaya mengembangkan kemampuan pengelolaan bahasa anak, terutama di usia 3 tahun. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar dalam YouTube Kids. Video YouTube Kids sendiri menampilkan interaksi sosial, dialog, situasi sehari-hari yang dapat mendorong anak-anak untuk meniru dan mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.